Aduh. Ya, Episode yang nano-nano. kita awali dengan tim Bandung yang juga sudah tidak ada tadi ya. Siliwangi, lalu juga Hatek. Ini zamannya Kobatama dulu. Kalau zaman IBL, NBL, IBL, ya ini nih Garuda. Dan yang terakhir Prawira. Ya, walaupun nih Hatek tuh sempat Panasia lah ya. Dan ini Prawira. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ini kenyataan sebenarnya yang sebenarnya cukup membagongkan kalau bahasa anak sekarang ya. Oh, iya. Satu tim kuat, kebanggaan satu kota yang sedemikian fanatiknya, yang sempat menorehkan prestasi-prestasi, memiliki pemain-pemain andalan bahkan pemain nasional, tapi tidak bisa dipertahankan keberadaannya. Itu sih, wow. Kalau gue jujur, gini, terlepas dari akhirnya Bandung tetap punya tim. Iya, betul. Ya, nah ini namanya adalah Satria Muda Bandung. Tapi gue juga gini, gue juga berpikir, kalau lu adalah penggemar atau fanatik dari SM, pindah ke Bandung pun aneh rasanya loh, awkward loh. Walaupun pemainnya tetap itu, jersinya warnanya itu. Iya. Dulu tuh lu tuh SM Pertamina Jakarta, tapi ini Satria SM, Muda Britama bahkan. Iya, Satria Muda Bandung. Pasti ada aneh. Maksudnya gini, jadi gue menempatkan diri sebagai penggemar. Iya. Gitu loh. Iya. Gini, pertama adalah ya tadi mengulangi dengan bahwa Bandung, tim basket Bandung berguguran gitu ya. Dari zaman Siliwangi, lalu Hatek, Panasia, lalu Garuda, lalu sekarang Prawira juga. Tapi dengan masalah yang berbeda-beda ya. Iya, benar. Gitu, masalah yang berbeda-beda. Tapi di satu sisi, nah ini adalah tanggapan banyak yang minta, aduh Kak Ogi, Kak Ujo, tanggapan buat dari pemain cadangan. Nah, pemain cadangan kebetulan kita orang Bandung. Ya. Jadi kita akan membahas dari sisi objektif dan subjektif. Pasti ada subjektifnya. Ada. Harus dikasih tahu dulu. Ya subjektifnya sebenarnya Ujo udah bilangin tadi. Gua sih bersyukur masih ada tim di Kota Bandung. Itu dulu kalau buat gua. Karena itu pun waktu awal kita bikin kita ngasih tahu soal gosip ini, kita udah bilang, kalau gue sih masalah akankah Bandung atau Jakarta, gue berharap Bandung tetap punya tim. Gue cuma berbilang gitu, kalau Jakarta udah banyak timnya gitu. Nah, kalau subjektif, yang paling enak tuh sebenarnya gue dan Ujo. Orang-orang yang kayak gue dan Ujo. Kenapa? Asli Bandung, kerja di Jakarta. Jadi, kalau orang ngomong, gila kita sedih banget, mungkin lu ada ketawanya gimana. Iya, tapi di satu sisi, gue punya kedekatan dengan Bandung karena lahir di Bandung. Gue juga di Jakarta sudah lama tinggal di Jakarta gitu loh. Jadi gue nggak ada masalah juga sama Satria Muda. Tapi ini kalau boleh jujur, nanti Ujo juga boleh jujur. Gue tidak pernah jadi fans berat dari Satria Muda. Fans berat ya. Jadi zamannya Aspak, gue fans Aspak. Kita pernah bilang, ya kan? Terus. Tapi along the way, memang persahabatan kita tuh sama semua pemain, bahkan almost semua pemain Satria Muda. Iya, jadi kalau bilang ini pertama kali dalam akhirnya di umur gua ke 45, 46. Menerima, apa nih kalau bahasa film tuh, plot twist. Iya, enggak, gue justru di umur 45, 46, akhirnya gue menjadi fans SM. Karena Bandung. Iya. Iya dong. Iya lucu ya. Makanya walaupun gue sekarang ketemu teman-teman yang kemarin, pada teriak-teriak ngebully gue soal tinggi badan itu, yang video itu. Kak sekarang kita barengan, iya emang barengan, gak ada masalah, ya kan? Iya. Kalau gue gitu Jo, kalau gue secara pribadi ya, gue masih bersyukur bahwa Bandung punya tim. Di luar nanti kita akan bahas bagaimana sedihnya kehilangan tim yang tetap punya sejarah. Zaman dulu, Siliwangi mungkin tidak terlalu punya banyak sejarah lah, tapi kita tahu itu yang salah satu yang mengawali. Hatek ada sejarah, Panasia ada sejarah. Prawira emang baru satu kali juara, ya kan? Atau Garuda belum pernah, Garuda belum, turnamen doang, sama turnamen. Tapi menurut gue Prawira ini sangat dekat karena baru saja jadi juara 2 tahun lalu. Betul. Baru jadi juara. Terus kita tahu pemain-pemainnya juga pemain-pemain yang sekarang ada di timnas gitu loh. Itu yang mungkin berat ya. Benar. Dan yang pasti kalau misalnya kita ngomong ini dari sisi Bandungnya adalah ketika
Prawira juara, Persib pun lagi bagus-bagusnya. Mm-mm. Jadi memang jadi kebanggaan Kota Bandung. Betul. Nah, tapi tinggal kebanggaan pada perjalanannya. Ya harus ditinggalkan lah yang namanya Prawira. Sampai yang namanya Prawira Family membubarkan diri. Seperti itu. Kalau menurut gue satu hal yang plot twist yang rada membagongkan sih gitu loh. Betul. Kok gitu ya gitu. Tapi gini, dari sisinya Augie benar. Kalau misalnya teman-teman di Bandung, ya kita masih tetap punya tim. Walaupun ini perasaan kita awkward banget. Iya. Depannya tuh SM, tapi Bandung. Iya. Gitu loh. Gue ngebahasnya lagi gini. Emang yang lebih sulit ya, nggak tahu setuju atau tidak SM Fanatics ya. Lu setuju atau tidak bahwa lebih berat kalian nih untuk bisa Pindah ke berusaha Bandung. untuk mendukung SM Bandung. Sedangkan kalau kita yang tinggal di Bandung atau asli Bandung, sama ada kesulitan tapi buat gue akan lebih mudah. Karena sudah di olahraga manapun di seluruh dunia pasti kita mendukung kota kita. Hampir semua, kita ngomong NBA, kita ngomong Kotanya sepak bola, ya. pasti kotanya gitu loh. Ya. Jadi pasti harus didukung. Sudah sepantasnya kita dukung. Nah inilah yang sebenarnya suatu saat kapan kita coba ngundang SM Fanatics gitu ya. Dan Prawira Family gitu ya kalau bisa Cerita ngobrol sama kita. Gimana perasaannya, campur aduknya. Tapi atau ya ini banyak yang teman-teman tim lain yang bilang udah pindah aja ke PJ Holik atau pindah aja jadi PJ Holik atau pindah aja jadi Broneo atau pindah, atau kemana kalau Jakarta pindah ke Hang Tuah gitu ya apa? Iya. Fighters gitu ya kan? Iya. Tapi ini lucu ya, ini permisalan ya Gi. Lu bisa coba bayangin dulu. Iya. Rivalitas Prawira dan SM. Iya. Pikirin, udah? Iya. Gua ambil analogi so tau nih. Manchester United dan Liverpool. Iya. Nah ini gabung. Iya, kayak gitu. Jadi Liverpool United. Iya. Sama-sama merah lagi. Kan nggak gini. Nggak, Iya. itu sama-sama Kan ini warnanya sama-sama sama. biru, ini Ini sama-sama iya. merah. Tapi gini, ngerti nggak? Kan collide ya rasanya perasaan itu rada aneh gitu. Tapi gini. Kita ngomong lebih luas lagi yuk. Bisa dibayangin nggak akhirnya ini pasti alasannya pasti bisnis. Iya. Dengar-dengar PT Persib mengambil Satria Muda. Iya. Nanti kedepannya karena mau IPO. Iya. Ini harus dijelaskan dulu ya karena Iya. di komen kita ramai banget loh. Iya. Ini justru SM nih yang punya Iya. duit, justru ini Prawira. Iya. Ini tapi kenyataannya adalah PT Persib yang katanya dulu musim lalu Prawira dananya terbatas. Iya. Justru malah ini PT Persib yang mengambil SM, Mengakuisisi ya. SM. Bahasanya seperti itu. Jadi Gitu. Tapi ini adalah menurut gue jadi nggak ini bagian strategi bisnis. bisnis kalau Strategi ini udah. bisnis adalah gini, bisnis bukan artinya untung ya, tapi Iya. adalah bagaimana usaha untuk tidak terlalu rugi kalau di IBL gitu. Iya sih, harus diakui, Iya. gak mungkin untung. Nah ini pertanyaan gue. Iya. Secara nama Prawira nama besar nggak? Nama besar kan? Iya dong, SM nama besar nggak? iya. Nah bahasanya 2 tim besar aja melebur. Tim kecil apa kabar ya? Nah ini kan sebenarnya sudah pernah kita bahas juga di video di awal waktu itu soal berita ini kan. Bagaimana dengan yang kecil? Yang pasti gue sudah mendengar efek dari akuisisi ini membuat tim-tim lain juga jadi tidak nyaman. Tidak nyaman adalah Masalah rivalitasnya jadi nggak nyaman gitu. bukan rivalitas ya, tapi masalah ini balik lagi masalah keuangan finansial gitu loh. Loh ini yang gede bersatu supaya tidak Mereka aja bersatu gitu ya. mereka bersatu. Bagaimana dengan kita yang kecil, apalagi yang Sendiri-sendiri. sendiri-sendiri plus emang sudah ada kabar 2 tim setelah All Indonesia bubar. Ada yang bilang gitu. Sorry. Gosip. Ya. Berarti gini, itu sudah mengesampingkan Prawira. Udah di luar Prawira. Oh Prawira mah udah nggak? Prawira udah gak ada. Berarti udah tinggal berapa tuh tim? Sekarang IBL 13 berarti. bener ya? Ya. Yang ikutan All Indonesia 13. 13. Berarti udah gak ada Prawira tuh kan. Katanya akan ada 2 tim lagi. Wow. Nah, di kesempatan ini gue kembali mendengar sesuatu lagi yang kurang enak lagi. Gini ya, sekali lagi maaf. Iya. Memang kayaknya gini, gosip banget nih nih ngedoain. Bukan. Karena yang berseliweran di telinga kita itu kadang terlalu bising ya untuk nggak disampaikan lagi ya gitu. Betul, bukan untuk tapi paling tidak kan gue selalu bilang tolong IBL, ayo IBL. Nggak tahu IBL nonton atau enggak, adalah emang ini harus cepat-cepat diselamatkan liga ini. Liga ini harus diselamatkan karena gue lagi mendengar juga ada beberapa tim yang
lain yang di luar dua yang mau udahan adalah mencoba untuk memikirkan untuk udahan juga atau mencari yang bisa dalam arti kata kerjasama lagi nih supaya nggak terlalu berat secara finansial gitu loh. Sorry Gi, gue nggak ngerti masalah peraturan-peraturan. Jadi merger itu nggak ada ya? Katanya ya. Bahasa merger itu nggak ada ya? Gue sampai hari ini belum baca aturan tapi merger nggak ada. Makanya adanya akuisisi diambil. Makanya tidak menyalahi aturan. Tapi kejadian ini emang membuat tim-tim lain juga jadi berpikir ya. Kecuali tim-tim yang kita sudah tahu secara finansial aman. Iya. Ketebak ya apa ya? Kira-kira ketebak paling lah. Paling nggak finalis. Oke, terus? Gitu. Nah, itulah yang menurut gue sekarang harus segera diselesaikan sama IBL. All Indonesian. Kita kemarin baru bikin jadi atau enggak? Ada langsung. Oke. Ya, jadi di Solo benar tetap. Alhamdulillah. Ada subsidi ada. Yes. Ya. Oke. Subsidi untuk ini ya. Semoga cepat langsung diberikan karena subsidi lagi-lagi subsidi IBL di musim lalu belum selesai. Bahkan dari sebenarnya kita sempat bahas berapa M-nya ya. Antara 2,5 sampai 3 M. Satu klubnya baru sekitar 10% yang dibayarkan oleh IBL. Kalau 2 M berarti baru 200 juta dong. Yes, baru sekitar segitu. Masih cukup jauh, itu yang membuat tim-tim ini sekarang semakin kewalahan. Obrolan kemarin ya kita ngomong soal home and away, soal asing ya. Ini makin gila, makin berat. Ada beberapa yang nanya juga, apa sih yang ngeberatin tuh apa? Jadi pembiayaan tuh sebenarnya apa yang paling ngeberatin? Apakah harus home and away-nya itu cukup menyita gitu loh? Atau hal-hal lain yang berkenaan dengan nyewa pemain lah, harga pemain yang paling sebenarnya cadangan nas juga udah lihat yang paling berat ya home and away dan penggunaan pemain asing dan heritage gitu. Walaupun mungkin ada heritage yang nggak pakai heritage. Cuman karena itu kewajiban ya, wajib ya kalau pemain asing. Kalau asing wajib, heritage yang tidak. Tapi kan kalau sekarang gini ya, lu ikut sebuah sebuah turnamen pengen menang ya. Iya. Ada yang ingin ikutan doang ya? Enggak ingin menang dong. Gue gini, gue mungkin tidak bisa menganalogikan kayak gue main di K40 ya. Ada tim yang emang pengen ikutan doang. Tapi kalau di liga profesional semua tim pengen menang. Harusnya ya. Artinya mereka akan berusaha. Tim Pasifik aja kita ngomong. Tim Pasifik yang sudah lama juga berjuang untuk bertahan kembali ke playoff lagi dan lain-lain. Berusaha banget tahun lalu bisa dapat heritage. Itu aja berusaha. Mungkin belum diberikan ya, belum dapat hasil yang maksimal. Jadi itu aja harus keluar duit kan banyak gitu loh. Iya. Jadi memang lebih ke kebijakan. Kalau kita bahas lagi yang kemarin, kebijakan dari IBL. All Indonesian, oke, selamat, silakan berjalan. Kalau misalnya bisa nonton kita langsung berangkat dong. Berangkat kan tanggal 16 sampai tanggal 30 atau 31. Iya. Ya, mungkin di akhir-akhir lah nanti kita bisa berangkat karena Ujo dan gue ada urusan keluar dulu. Betul. Tapi maksud gue ada cerita bahwa akan ada klub lagi yang berhenti. Itu kayaknya emang harus benar-benar dipikirin. Kayaknya nggak mungkin berita-berita semacam itu hanya kita yang dengar. Iya. Gue yakin IBL juga udah dengar. Udah. Nah, kalau aku sih bilang gini, mungkin kalau masalahnya cadangan lu juga pernah dulu ngedukung home and away atau dukung ini seru katanya dengan banyaknya ini. Gue sih nggak pernah ya sebenarnya. Tapi intinya kalau boleh gue nggak pernah mendukung home and away. Tapi tapi gue sama Ujo mengajarkan kita semua adalah gini. Setiap kebijakan yang sudah diambil, yuk didukung kita dulu. Dukung. Jadi ini tuh belajar dari masalah pilkada, pilpres gitu ya. Apa yang kita dukung tidak berhasil, ya harus dievaluasi. Tetap kita harus support. Siapapun yang dipilih, kita harus support. Apapun kebijakannya kita harus support gitu loh. Nah makanya kalau gue sekali lagi ini berarti ini adalah kali kedua di podcast gue ingin sih sebenarnya kan memang pasti ada agendanya, ada kalendernya. Setelah kemarin mengumumkan keberadaan All Indonesian, alhamdulillah. Kita yang lagi tunggu adalah hasil evaluasi penyelenggaraan home and away ini dengan banyaknya gosip-gosip yang berdesing itu loh, supaya bisa ngambil keputusan atau kebijakan baru. Ini gitu loh. Panjangnya gini Jo, ini kalau sampai ada 2 tim, ini baru 2 tim aja, stop gitu ya. Apalagi gue dengar ada lagi yang udah nggak kuat
Mm-mm. Yang gak kuat ini tim yang menurut gue cukup mengagetkan buat gue, Jo. Yang kata kita kuat ya. Menurut gue pikir aman. Iya. Kalau sampai stop juga berapa pemain yang harus dijual, dilepaskan, dan artinya juga banyak pemain-pemain yang akhirnya berhenti di liga profesional. Iya kan? Iya. Gitu loh. Walaupun sempat tersebut sama mulut lu sama mulut Iya. gua, memang liga ini setelah beberapa kali evaluasi ada baiknya memikirkan jumlah dari tim Iya, yang nggak- ada di liga. Iya. Sebenarnya gitu. Betul. Kita Ya. ngomong nggak banyak nggak apa-apa, tapi Tapi sehat. Tapi juga pemainnya juga adalah pemain yang siap. untuk ada di liga itu. Yang nggak siap, Iya. bye. Nggak Dan apa-apa. dan satu lagi, kita juga berarti punya kesempatan mendorong untuk hadirnya liga di bawahnya. Mm-mm. Ya, iya sih. Liga di Ya, bawahnya dengan ya, ini ya. Logikanya IBL atau Perbasi. Liga di bawahnya dengan pengeluaran yang tidak sebesar IBL. Ini dulu deh, gue nggak tahu ya. Gue sih Iya, cuma simpel nggak dulu. ngerti sih. Ya, ini. tapi gue yang paling Logika simpel aja. dulu adalah kayaknya kebijakan soal pemain asing sama kebijakan soal home and away cepat-cepat Evaluasi. dan direvisi sih. Kalau menurut gue ya, itu satu dulu deh. Iya. Tapi sekali lagi ini adalah kecemasan gue dan Augie. Iya. Pandangannya pemain cadangan. Lu mau berbeda silahkan. Lu punya data lebih banyak, alhamdulillah. Silahkan bagikan di kolom komen. Tapi yang pasti kita ngomong gini adalah demi kemajuan dan keberlangsungan kedepannya basket Indonesia. Iya. Gue jangan sampai ada geger liga ini ngebuat malah nanti liganya tersendat, bahkan amit-amit nih. Ya, liganya sih kita nggak pengen stop. gitu. Malah berhenti amit-amit, Iya. jangan gitu loh. Betul, karena kita sudah pernah beberapa Yes. kali liga kita stop. Nah, Ayo kita itu dukung aja, terus. dan kesempatan ini kita cuma mau bilang selamat tinggal Prawira. Bye.